Halo teman-teman, mari kita belajar sedikit lebih banyak setiap hari. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang bahaya melakukan röntgen. Ayo mulai. Seperti yang sering Anda lihat, ketika dokter ingin melihat organ dalam Anda, terutama tulang yang patah, biasanya mereka harus melakukan röntgen. Mesin Sinarx seperti kamera yang bisa melihat ke seluruh tubuh. Namun, sebagian orang percaya bahwa Sinarx sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kanker. Jadi apakah itu benar atau tidak? Mari kita cari tahu cara kerja mesin Sinarx. Saya akan menjelaskan dengan cara yang paling sederhana. Pada dasarnya, pencitraan saat pengambilan Sinarx adalah bahwa orang telah memanfaatkan fitur penetrasi Sinarx yang merupakan jenis radiasi elektromagnetik kuat dengan panjang gelombang pendek. Oleh karena itu, Sinarx memiliki daya tembus yang sangat tinggi. Ketika berkas Sinarx melewati tubuh tetapi strukturnya tipis dan lembut, Sinarx akan mudah lewat. Struktur keras seperti tulang menyerap Sinarx, sehingga mustahil bagi mereka untuk melewatinya. Berkat penetrasi Sinarx yang lebih banyak atau lebih sedikit, layar Sinarx akan menerima lebih banyak atau lebih sedikit Sinarx, sehingga menampilkan gambar organ internal tubuh pada film Sinarx. Seperti yang Anda lihat pada gambar, jika Sinarx tidak dapat melewati, tempat itu berwarna putih, dan Sinarx yang lebih sedikit berwarna abu-abu dan melewati banyak hitam. Dan untuk menghasilkan Sinarx, arus listrik yang sangat besar akan dilewatkan melalui dua kutub lampu fluoresen, berkat arus yang besar menciptakan medan magnet yang kuat yang akan membuat elektron bergerak dengan kecepatan tinggi. Elektron bergerak dengan kecepatan tinggi menabrak atom di kutub lainnya. Karena kecepatan tinggi elektron akan mengubah susunan lapisan atom, dan proses ini akan memancarkan Sinarx, dan sekarang biarkan Sinarx melewati pasien, di sisi lain letakkan film atau layar elektromagnetik untuk mendapatkan hasilnya. Kembali ke masalah utama video, apakah röntgen berbahaya atau tidak? Atau pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah menusuk tubuh dengan Sinarx berbahaya? Maka jawabannya adalah ya. Sinarx mirip dengan sinar gamma, sejenis radiasi. Saat ini, para ilmuwan masih memperdebatkan perbedaan antara Sinarx dan sinar gamma karena memiliki sifat yang relatif sama. Dan radiasi, Anda tahu betapa berbahayanya itu. Khususnya ketika ditemukan pada tahun 1895, para ilmuwan, dokter, dan penemu telah melakukan serangkaian penelitian dan pengujian. Banyak penguji menderita luka bakar, rambut rontok, dan masalah yang lebih buruk yang dilaporkan dalam Journal of Engineering sejak 1896. Juga pada bulan Februari tahun itu, Profesor Daniel dan Dr. Dudley melakukan eksperimen yang melibatkan Sinarx eksperimental yang menyebabkan dia kehilangan rambutnya. Laporan lain dalam jurnal Electrical Review oleh Dr. Hawkes juga menemukan bahwa ia menderita luka bakar parah di tangan dan dadanya. Untuk demonstrasi Sinarx, penguji lain termasuk Elihu Thomson dan Nikola Tesla juga menderita luka bakar. Di dalamnya, ilmuwan Thomson sengaja memaparkan jarinya ke Sinarx untuk sementara waktu dan mengalami pembengkakan dan lepuh yang menyakitkan. Namun, ketika Sinarx pertama kali ditemukan, orang-orang menjadi subjektif dengan tes yang tidak aman tersebut. Saat ini, orang telah menyesuaikan untuk menggunakan Sinarx dalam jumlah yang cukup, sehingga gambarnya paling jelas dengan tetap membatasi jumlah maksimum Sinarx yang melewati orang tersebut. Namun meski begitu, röntgen ini tetap membawa potensi bahaya, yaitu kemampuannya menyebabkan kanker. Mari kita lihat lebih dekat mengapa itu menyebabkan kanker. Prinsipnya seperti ini. Ketika menembus tubuh, itu mempengaruhi molekul dan atom dalam tubuh kita, karena semua tubuh kita terdiri dari atom dan molekul. Jadi Sinarx akan mempengaruhi mereka. Dan jika Anda sudah tahu bahwa ketika molekul dalam sel terionisasi, molekul dalam DNA akan berubah. DNA yang diubah tidak lagi berfungsi dengan baik. Tetapi ketika DNA rusak, itu akan menghasilkan sel-sel yang rusak dan sel-sel yang salah adalah sumber kanker. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Sinarx dapat menyebabkan kanker. Masalahnya adalah apakah kejadian kanker tinggi atau rendah saat melakukan röntgen. Maka setiap bagian tubuh kita saat melakukan röntgen akan membutuhkan jumlah röntgen yang digunakan berbeda. Karena seperti yang disebutkan di atas, semakin rendah jumlah röntgen, semakin baik. Jadi untuk bagian yang menggunakan lebih sedikit röntgen tetapi masih memiliki gambar yang jelas, orang tidak perlu banyak. Misalnya, jika dilakukan pengambilan foto röntgen anggota badan, jumlah Sinarx yang digunakan kurang dari 0,01 msv, kemungkinan kanker adalah jutaan orang setiap satu orang terkena kanker. Adapun scan tulang belakang leher, jumlah X-ray yang dibutuhkan adalah 0,08 msv, sekitar 200.000 orang, satu orang akan menderita kanker. Atau kalau tomografi, levelnya akan lebih serius.
CT scan akan membuat gambar 3D yang memungkinkan dokter melihat organ Anda dengan lebih jelas, mendiagnosis penyakit dengan lebih akurat. Tetapi karena penggunaan dosis radiasi lebih tinggi dari 8 msv, kemungkinan kanker adalah 2.500 orang, satu orang memilikinya. Anda dapat merujuk ke situs web mereka untuk detail lebih lanjut dalam deskripsi sumber halaman kesehatan resmi Inggris. Dan masalah lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa sinar X terbatas pada anak-anak dan wanita hamil karena anak-anak sangat sensitif terhadap radiasi. Pada saat yang sama, anak-anak memiliki waktu lebih lama untuk terkena kanker dan masalah lainnya. Jadi, melalui video ini, Anda telah melihat betapa berbahayanya sinar X bagi kesehatan Anda dan betapa berbahayanya itu. Singkatnya, kita hanya boleh melakukan röntgen bila perlu dan membatasinya pada anak-anak. Terima kasih telah menonton semua video. Jika menurut Anda menarik dan bermanfaat, beri saya suka. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.